Halo guys, yuk kita pelajari bersama mengenai siklus air dalam video ini untuk kelas 5 sekolah dasar. Tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan di dunia ini sangat membutuhkan air? Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci baju, dan kegiatan lainnya. Hewan membutuhkan air untuk minum, dan juga tumbuhan membutuhkan air untuk berfotosintesis. Hal tersebut menunjukkan bahwa air salah satu sumber kehidupan di dunia. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki materinya, ada nggak di antara dari kalian yang mengetahui apa itu siklus air? Pernah nggak sih kalian tuh berpikir dari mana datangnya air? Mengapa air tidak bisa habis meskipun digunakan setiap hari? Nah, mau tahu kan alasannya? Yuk, saksikan video ini dengan baik ya. Jangan lupa, siapin juga catatannya. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki pokok bahasan, yuk kita pelajari dulu nih, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan secara runtut 3 tahapan utama dalam siklus air, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang dalam proses daur air di alam. Nah teman-teman, sebelum kalian masuk ke materinya, ada yang kalian harus ketahui nih. 2 hal yang utama yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, ada tahapan dari siklus air. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis siklus air. Jadi, siklus air atau yang disebut juga siklus hidrologi adalah gerak perputaran dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Nah, di dalam siklus air ini terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahap evaporasi, tahap kondensasi, dan tahap presipitasi. Nah, tahap pertama ada evaporasi. Proses ini terjadi ketika air di permukaan bumi berubah menjadi uap akibat energi panas yang diserap dari matahari. Evaporasi juga dapat diartikan sebagai perubahan molekul cair menjadi gas secara spontan. Proses ini sangat penting dalam siklus air, di mana air danau, sungai, dan laut langsung menguap ke atmosfer. Lalu, yang tahap kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau yang kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun menjadi hujan ketika mencapai titik jenuh. Tahapan ketiga ada presipitasi. Presipitasi adalah salah satu fenomena alam yang memainkan peran penting dalam siklus air di bumi. Istilah ini merujuk pada proses di mana uap air di atmosfer mengembun dan membentuk butiran-butiran air atau kristal es yang jatuh kembali ke permukaan bumi. Nah teman-teman, inilah tahapan dalam siklus air, mulai dari evaporasi, penguapan air karena matahari, lalu kondensasi, uap air menjadi titik air dan awan, lalu presipitasi, turunnya hujan dari awan ke bumi. Kalian tahu gak sih? Dari tahapan siklus air, terdapat jenis-jenis siklus air juga loh. Yuk kita pelajari bersama. Nah, yang pertama ada siklus pendek. Siklus ini adalah proses yang paling singkat. Air di laut mengalami evaporasi, uap air tersebut lalu naik ke atmosfer, berubah menjadi awan lewat proses kondensasi, dan akhirnya turun kembali lagi ke bumi sebagai hujan atau presipitasi. Biasanya langsung jatuh ke sungai, tanah, ataupun ke laut. Yang kedua, ada siklus sedang. Siklus ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi.
Selanjutnya, membentuk awan yang terbawa angin menuju daratan dan jatuh sebagai hujan. Namun, terbentuknya awan tidak selalu di atas laut sehingga ada kemungkinan yang terbawa angin adalah uap airnya. Air hujan yang jatuh di darat ada yang menjadi aliran permukaan, meresap ke dalam tanah, mengalir di sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Yang terakhir ada siklus panjang. Siklus ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Selanjutnya, uap air atau awan terbawa angin menuju daratan hingga pegunungan tinggi. Tentu saja siklus ini menjadi panjang karena uap air ataupun awan menuju pegunungan yang nantinya air itu akan mengalir lagi sampai ke laut. Halo teman-teman, sebelum kita memasuki kesimpulan, yuk kita kerjakan kuis terlebih dahulu. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Proses yang terjadi saat air dari permukaan laut berubah menjadi uap karena panas matahari adalah A. Presipitasi, B. Kondensasi, C. Evaporasi, atau D. Infiltrasi. Ya, jawabannya adalah evaporasi. Karena evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan karena panas matahari. Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 2 nih teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di samping, termasuk ke dalam proses apa? A. Siklus panjang, B. Siklus pelan, C. Siklus sedang, lalu D. Siklus pendek. Jawabannya adalah A. Siklus sedang teman-teman. Karena siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi dan menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Jadi, kesimpulan dari video ini, siklus air terdiri dari 3 tahap utama, yaitu ada evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Air hujan kembali ke laut, melalui sungai atau meresap ke tanah. Lalu siklus ini berulang dan terus berulang. Dan terdapat 3 jenis siklus air, yaitu ada pendek, sedang, dan panjang. Proses ini menjaga ketersediaan air bagi semua makhluk hidup. Nah, teman-teman, referensi ini bisa kalian pakai untuk mempelajari lebih jauh tentang siklus air ini ya. Nah, ini adalah pengembang dari video ini, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dah.